Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Dusturakum ya ahli darga wa ya ahli batin ya ahli mabadi wa ya ahli nur, amma ba'd. Hadirin jemaah Masjid Darus Salihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan dan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama beriktikaf, memakmurkan masjid di waktu yang sangat mulia bainal isya'ain, waktu antara maghrib dan isya, yang mana disebutkan ma bainal isya'ain kunuzun min kunuzil jannah. Waktu antara maghrib dan isya adalah harta karun daripada harta karun surga. Harta yang paling berharga yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala adalah memakmurkan antara waktu maghrib sampai isya. Ibarat mutiara yang paling mahal, zabarjud atau mutiara apa namanya, itu tidak ada yang memilikinya kecuali orang-orang yang benar-benar kaya. Satu cuil dari mutiara yang paling mahal itu bisa harganya M-an. Nggak ada yang mampu beli itu kecuali orang-orang khusus, dan itu menjadi harta simpanan khusus untuk mereka orang-orang yang kaya yang khusus. Nah, begitu juga nanti di akhirat ada harta, tanda kutip harta simpanan surga, alias kenikmatan pahala yang paling khusus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang khusus. Apa itu? Yakni memakmurkan antara waktu maghrib sampai isya. Ini adalah ibarat harta yang paling berharga yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua hambanya kecuali hamba-hamba yang khusus di surganya nanti di akhirat. Karena itu semoga kita termasuk orang-orang khusus tersebut. Nah, lebih-lebih kita nanti berkumpul dengan orang yang paling khusus, paling istimewa, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita kumpul di sini bukan untuk siapa dan bukan untuk apa. Kita kumpul di masjidnya Allah, kita kumpul di majlis ilmunya Rasulullah, untuk Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah dan menerima majlis kita ini sehingga kita menjadi orang-orang khusus kelak bisa bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hikmah yang ke-61. Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu berkata, radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu, man lam yuqbil 'ala Allah bi mulatafatil ihsan qida ilaihi bi salasilil imtihan. Man lam yuqbil, barang siapa yang tidak menghadap Allahi kepada Allah bimulatafatil ihsani, dengan kelembutan kebaikan dari Allah, qida ilaihi bisalasilil imtihan, maka dia akan dibelenggu dengan rantai-rantai ujian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini Imam Ibnu Athaillah menerangkan, menasihatkan orang itu kalau sudah diberi nikmat oleh Allah, diberi pemberian oleh Allah, tapi tidak peka,
dikasih nikmat bukannya dibuat amal kebaikan, malah dibuat berani sama Allah, dibuat maksiat. Dikasih kelebihan bukannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, malah dibuat melawan Allah dengan bermaksiat dan dosa. Maka orang yang semacam ini Allah masih rahmat, nanti biasanya akan dibelenggu dengan ujian, didatangkan berbagai macam ujian, rantai-rantai ujian. Tujuannya apa? Agar dia kembali kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu jika ingin mengembalikan hambanya untuk taat kepadanya, ada kalanya Allah itu memberikan al-awwalu iradun ni'am alaih. Allah itu menyampaikan dan menganugerahkan kenikmatan-kenikmatan terhadap hamba tersebut. Kalau hamba itu bersyukur, ya ditambahi nikmatnya oleh Allah. Dikasih kaya, kekayaannya dimanfaatkan, bukan hanya ditumpuk-tumpuk saja buat bangun masjid, bangun madrasah, bangun pendidikan Islam, bangun pesantren dan seterusnya, membantu fakir miskin dan seterusnya. Maka berarti hamba tersebut benar-benar telah memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga dia tertulis menjadi orang yang mukbilina ala Allah, orang-orang yang benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang kedua, wathani, yang kedua, inzalul masaibi fi badanih wa malih fayarji'u ila rabb yatadarru ilaih. Ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ingin memanggil hambanya agar sadar. Itu sebaliknya, diberi ujian, dikasih musibah, baik di dalam dirinya, tubuhnya, awalnya sehat, kena penyakit. Pas sehat tidak pernah ingat sama Allah, tapi ketika kena penyakit, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pas kaya raya, dia tidak ingat sama Allah. Kekayaannya dibuat foya-foya, ke sana kemari, ke Jepang, ke Korea, ke Amerika, ke Eropa. Padahal di sebelahnya ada tetangganya miskin yang tidak bisa makan, tetangganya yang sakit tidak bisa berobat. Padahal dia tahu itu, tapi seakan-akan tidak melihat. Misal, pas kaya raya sama sekali tidak ingat sama Allah. Dianggap kehidupan yang sejati ya dunia ini. Dunia ini harus dinikmati, seakan-akan surganya ya dunia ini. Pas kaya raya dia lupa sama sekali kepada Allah. Akhirnya apa? Diberi ujian oleh Allah, kekayaannya semakin habis, sampai tidak punya apa-apa, sampai akhirnya dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ketika dia jatuh tidak punya apa-apa, disitulah justru kemuliaannya dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang seperti itu. Kadang Allah ngasih kemuliaan, kekayaan, jabatan, kelebihan dan seterusnya untuk seorang hamba, dia bisa menggunakan itu jadi hamba yang benar-benar ingat kepada Allah dengan kelebihan dan kekayaan tersebut. Ada juga tipe hamba yang kedua, ketika dikasih kelebihan, dikasih kekayaan, dikasih ini, dikasih itu, tidak ingat sama sekali. Akhirnya dikasih musibah. Tujuannya apa? Biar dia kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu seorang ulama besar, Al-Imam Abu Madyan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sunnatullahi azza wa jalla
istid'a'ul ibadi li'ibadatih bisa'atil arzaq wa dawamil mu'afah liyarji'u ilaih bini'matih fa illam yaf'alu ibtalahum bis-sarra'i wad-dharra'i la'allahum yarji'un li'anna muradahu 'azza wa jalla ruju'ul 'abdi ilaihi taw'an aw karha. Masyaallah. Termasuk sunnatullah ketetapan Allah kepada hamba-hamba yang ia ingin kehendaki kebaikan, hamba-hamba yang Allah pengen muliakan, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Sunnatullah, kebiasaan Allah terhadap mereka itu apa? Memanggil hamba-hamba tersebut untuk lebih beribadah lagi kepadanya dengan cara apa? Satu, diberi rizki yang luas, dikasih rizki banyak, tambah ibadahnya. Wadawamil mu'afah, diberi kesehatan, tambah ibadahnya. Ada model-model hamba yang seperti itu, dikasih nikmat, tambah-tambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarji'u ilaih bi ni'matihi, supaya hamba tersebut benar-benar meniti jalan kepada Allah, mencari ridha Allah dengan kenikmatan kelebihan yang telah diberikan oleh Allah. Kalau mereka menggunakan nikmat-nikmat kelebihan dan telah diberikan oleh Allah tersebut, hartanya, kesehatannya dan lain-lain, jabatannya dan seterusnya, maka mereka berarti benar-benar jadi hamba yang mulia. Fa'ilam yaf'alu, kalau mereka ketika sudah diberi oleh Allah dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan kelebihan ini, kelebihan itu, ternyata malah semakin jauh dari Allah. Kekayaannya malah jadikan lupa, jabatannya malah jadikan lupa. Dulu sebelum jadi orang kaya, Masya Allah, sholatnya 5 waktu tidak pernah telat. Sekarang duniawinya agak meningkat, sholatnya semakin hilang, jamaahnya 1, 2, 3, bahkan sekarang nggak jamaah sama sekali. Ini dulu pernah terjadi zaman sahabat. Nah, sahabat Sa'labah itu dulu. Pas miskin itu sholat jamaah selalu di dekatnya Nabi Muhammad, di belakang Nabi Muhammad. Sampai-sampai diriwayatkan kalau mau sholat itu joinan, namanya Sa'labah. Dulu saat itu jadi sahabatnya Rasulullah. Saking nggak punyanya, sahabat Sa'labah ini sampai joinan sama istri kalau mau sholat. Jadi kalau mau ke masjid, kayak orang haji itu kainnya dibutul bulat, kayak orang haji itu tidak punya baju, tidak punya sarung, yang terpisah itu tidak ada, cuma satu kain panjang dibulat kayak orang haji, datang ke masjid sholat, nggak pernah telat. Ketika dia tidak punya apa-apa, nanti kalau selesai pulang, istrinya gantian sholat, bajunya dicopot, ganti istrinya yang sholat pakai baju itu. Saking tidak punyanya. Nah kita orang ada yang seperti itu, orang tidak punya, sampai baju satu, kain satu, joinan, gantian suami sama istri. Kalau zaman sekarang kan tidak ada yang seperti itu. Nah, akhirnya dia minta doa sama Nabi biar kaya. Sama Nabi, enggak, kamu ini bagus jadi seperti ini. Kamu bagus jadi orang seperti ini. Kalau kamu kaya nanti jadi lupa bagaimana. Maksa, akhirnya udah didoakan sama Nabi kaya. Dikasih kambing betina dan jantan, dah suruh pulang, dipiara itu kambing berkembang sampai singkat cerita satu lembah penuh dengan kambingnya Sa'labah tersebut. Satu lembah, ini gunung-gunung, ini kan lembah namanya, ini penuh dengan kambingnya dia. Akhirnya dia tidak jamaah, tidak apa. Ketika dia sudah jadi kaya, ditarik zakat sama Nabi, tidak mau zakat. Nabi wafat, kemudian Sayyidina Abu Bakar dia datang membawa zakatnya dan seterusnya. Akhirnya ditolak-tolak itu sama para sahabat. Kamu ketika ditarik sama Nabi zakat tidak mau, bagaimana saya bisa menerima ketika kamu diminta Nabi saja tidak mau memberikan. Akhirnya naudzubillah mati dalam keadaan munafik, wal iyadu billah min dzalik. Karena itu
Allah Subhanahu wa taala ini kalau menghendaki hamba-hamba yang dicintainya, maka ada kalanya Allah memberikan nikmat, kemudian mereka mensyukuri nikmat tersebut. Ada kalanya Allah memberikan ujian, baik dalam badannya ataupun dalam hartanya, sehingga dengan ujian tersebut akhirnya mereka jadi orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Lianna muradahu azza wa jalla ruju'ul abdi ilaihi tau'an aw karha. Karena Allah menghendaki hamba tersebut yang dicintai itu benar-benar bisa menghamba kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau atau tidak mau, Allah pengen narik dia jadi hamba yang mulia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba tersebut. Amin Allahumma amin. Tapi kita minta sebagaimana doanya Habib Adil Habsyi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Allahumma ja'alna min abidil ihsan la abidil imtihan. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba yang selalu mendapatkan kenikmatan-Mu, bukan hamba-hamba yang selalu mendapatkan ujian-Mu. Hamba yang mendapatkan kenikmatan kemudian bersyukur, bagus. Hamba yang diuji oleh Allah kemudian dia bersabar, tetap jadi hamba Allah yang taat. Oh, bagus juga. Dua-duanya ini memang dua tipe hamba yang dicintai oleh Allah. Dikasih nikmat syukur, dikasih ujian sabar. Ini sama, dua-duanya ini sama-sama orang-orang hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Cuman kita diajari para ulama kita untuk minta dijadikan hamba yang selalu dapat nikmat dan bisa bersyukur. Jangan minta ujian, sebab kalau kita minta ujian, ya Allah jadikan aku hamba yang selalu Engkau uji dan aku sabar, takutnya nanti tidak sabar. Minta selalu afiat, sehat, minta selalu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan minta agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Karena itu kalau kita lihat Pak, di dalam kehidupan ini kan sering ya seperti itu. Ada orang sukses, dikasih harta yang melimpah, kaya raya, tapi pelite tidak karu-karuan. Ada masjid dibangun, tidak kelihatan. Madrasah dibangun, tidak kelihatan. Pesantren dibangun, tidak kelihatan. Ada orang fakir miskin di kanan kirinya tetangganya, tidak kelihatan. Ada anak yatim piatu, tidak kelihatan. Pelite pol. Padahal orang Islam ini. Akhirnya ketika dia dikasih kaya raya seperti itu, dia lupa sama Allah, dia tidak menggunakan hartanya untuk ibadah kepada Allah, pelitnya setengah mati. Akhirnya Allah datangkan satu teguran, ditegur, des, anaknya yang dibangga-banggakan kecelakaan mati misal, atau ditegur, des, kena sakit ini sakit itu. Akhirnya baru sadar, ya Allah, anakku wis ninggal. Berarti dunia ini berarti bukan tempat tinggalku yang sesungguhnya. Ini anakku buktinya sudah enggak ada. Akhirnya ingat sama Allah, ya Allah, astagfirullah. Berubah total Pak. Awalnya powel tidak karu-karuan, gara-gara ditegur oleh Allah dengan ujian tadi itu, anaknya meninggal atau sakit atau apa, berubah drastis. Dia faham, oh ternyata dunia, harta yang tak pegang terus ini, itu sejatinya bukan hartaku. Buktinya anakku hilang sekarang, buktinya anakku sudah enggak ada. Akhirnya dia jadi sadar, jadi orang yang dermawan, nyumbang sana nyumbang sini, jor-joran. Dulunya tidak pernah, tapi karena Allah pengen menghendaki hamba ini jadi hamba yang lebih baik, jadi hamba yang ingin diundang oleh Allah, tergolong hamba-hamba yang ingin disadarkan oleh Allah, akhirnya dikasih ujian, sadar. Hartanya akhirnya dibuat ini, dibuat itu, manfaat. Dan ini seperti ini banyak terjadi. Dahulu tuh ada di zamannya Syekh Ramadan Muhammad Said Ramadan Al-Budi radhiyallahu anhu nabi, itu juga sama. Ada orang kaya raya, sama ceritanya seperti itu persis. Rumahnya bukan hanya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Wes gak kehitung, artinya rumahnya banyak.
mobilnya tumpuk-tumpuk, segala sesuatu duniawinya pokoknya super top, lengkap semua sudah. Tapi subhanallah, akhirnya hamba ini ternyata menjadi hamba yang terpilih, diundang oleh Allah untuk jadi hamba yang lebih baik. Subhanallah, setelah kenikmatan yang begitu banyak dia nggak bisa manfaatkan, jadi orang lupa sama Allah, ditegur sama Allah, jadi orang yang separuh tubuhnya akhirnya lumpuh, stroke separuh. Kalau jalan harus pakai tongkat, pakai kursi didorong. Subhanallah, awalnya tidak pernah ke masjid, akhirnya ya Allah berobat sana berobat sini sudah nggak bisa, sudah divonis dokter udah sampai nggak bisa sembuh. Akhirnya wes capek ke rumah sakit, capek ke dokter, tidak nemu obat, sudah akhirnya ingatnya apa? Ya ingat masjid, ingat Allah, akhirnya ke masjid. Datang ke majelis ilmu, duduk ikut ngaji, bahkan akrab dengan para ulama. Ketika dia datang ini datang kepada para ulama untuk ngaji, duduk. Dulunya tidak pernah, sama sekali tidak pernah. Time is money, waktu adalah uang. Ada apa saya di masjid, ada apa saya ngaji, ada apa saya hadir ke sana pengajian ini itu, buang-buang waktu. Lebih baik tak buat istirahat, besok saya kerja dapat uang banyak. Dulu pikirannya gitu, tapi setelah terkena penyakit seperti itu, akhirnya sadar, akhirnya dia duduk. Dilihat sama Syekh Ramadan Al-Buti radhiyallahu anhu, dilihat orang ini, ya Allah, cungkur ada saat itu ada pengajian besar, ada ulama sepuh yang sangat tua. Beliau saat itu melihat, dan orang ini ketika orang ini salaman sama ulama sepuh tersebut, cium tangan semua, salaman semua, orang ini pun ikut dengan susah payahnya dia mendekat sampai susah payahnya karena stroke separuh. Ikut ingin salaman dengan ulama sepuh tersebut. Yang lihat heran, Syekh Buti heran, siapa ini orang ini? Udah sakit kayak gitu kok maksa-maksa pengen salaman. Diceritakan dulu dia itu begini. Orang ini orang kaya di sini dulu gini. Ya Allah. Akhirnya berubah, Pak. Karena itu benar ini. Nasihat dari beliau, malam yuqbil Allah bimulatofatil ihsan kida ilaihi bisalasil imtihan. Barang siapa yang tidak mau menghadap kepada Allah, nggak mau sadar, nggak mau ibadah kepada Allah, padahal Allah sudah memberikan kelembutan dan kenikmatannya, sudah diberi anugerah banyak oleh Allah, kok masih tidak mau sadar, maka nanti Allah akan mengingatkan hamba tersebut, akhirnya dibelenggu, dikalungi dengan ujian sehingga dia jadi orang yang sadar. Akhirnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di sini perlunya kita itu meneliti, kita ini sudah banyak dapat nikmat dari Allah. Orang yang banyak dapat nikmat itu bukan hanya orang kaya saja, Pak. Bukan hanya pejabat yang tinggi saja, Pak. Kita hidup di dunia ini sudah diberi nikmat yang sama, secara global itu sama. Yang kaya makan, kita yang makan. Yang kaya minumnya air, kita juga sama minumnya air. Yang kaya pakaian dikasih sama Allah, kita juga sama dikasih pakaian. Yang kaya kalau mengambil nafas, hirup nafas, dia yang dihirup oksigen, kita juga oksigen, sama. Secara global kenikmatan yang Allah berikan terhadap kita itu sudah sama. Intinya sudah sama, agar hidupnya agar bisa bertahan hidup, nafas, makan, minum, tempat, bahkan baju dan seterusnya. Secara global itu hampir sama aja, 11-12. Orang kaya kalau sudah makan, makanannya enak, nanti juga sama, perutnya mules, akhirnya juga harus ke kamar kecil. Tidak mungkin, oh ini makanannya enak, ini eman ini, jangan dibuang-buang, dimakan terus tidak dikeluarkan. Tidak, bodoh. Yang kaya makan, yang nggak punya ya juga makan, walaupun beda rasa, beda tapi sama-sama dikasih makan sama Allah. Dan lebih daripada itu,
Kita ini dijadikan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenikmatan yang di atas semua nikmat. Nikmatul Islam halat bisaha. Kita ini berada di satu nikmat yang tertinggi, yaitu nikmat apa? Nikmat kita dijadikan Islam, jadikan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jangan disia-siakan nikmat ini. Nikmat Islam, nikmat diberi kesehatan, ini sudah nikmatnya nikmat sudah. Orang dikasih Islam, dikasih sehat, itu sudah nikmatnya nikmat. Dalam salah satu hadis Nabi SAW mengatakan apa? Man asbaha, barang siapa di pagi hari dia itu daerahnya aman, tidak ada perang, kemudian makanan di satu hari tersebut tercukupi, bukan untuk makan 1 bulan, makan sehari sudah ada, kemudian dia diberi kesehatan, maka fakot seakan-akan dia itu seperti orang yang dikasih dunia seisinya. Daerahnya aman, tidak ada peperangan, terus dikasih kesehatan, terus di hari itu sudah ada makanan untuk dia dan keluarganya. Udah, itu kenikmatan paling nikmat sudah. Dibanding sampai hidup di Palestina, di daerah perang sana, punya uang banyak, tapi setiap saatnya bum, wah, punya uang sak koper, ndak nikmat belas pak. Sampai diberi kesehatan, tapi di daerah yang perang-perang kayak gitu, alah, ndak nikmat belas, pikiran kena ketibanan bom piye, kalau kena peluru nyasar piye. Karena itu Rasulullah gambarkan kita itu untuk bersyukur, ndak usah muluk-muluk harus kaya, harus jabatan tinggi, ndak usah. Ini loh kita dikasih sehat. Mata kita sehat, tangan sehat, kaki sehat. Bagaimana lihat itu? Berapa banyak orang yang matanya sudah nggak bisa lihat? Berapa banyak orang yang dia nggak punya tangan? Berapa banyak dia punya tangan, punya kaki, tapi nggak bisa jalan? Apakah kita mau andaikan satu mata kita diambil terus dikasih 2M, atau tangan kita dipotong dibayar 2M dibeli? Nggak mau kan? Berarti tangan, kaki, mata ini semua kenikmatan besar, itu kekayaan yang benar-benar luar biasa itu. Ada di antara kita 1 jari, 2 jari, 10 jarinya dipotong dikasih 10M, habis jarinya. Nek mangan kayak apa? Kayak keruk itu, ngeruk tok, ndak iso nyekel. Ada yang mau? Ndak ada. Jari-jari kita ini MM-an harganya, bahkan lebih dari MM-an, ndak ternilai. Seluruh tubuh kita ini adalah kekayaan yang sejati, yang gratis diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah diberi kesehatan, diberi rizki yang cukup, bahkan rizki sehari kata Rasulullah, dan diberi daerah yang aman, tidak ada perang, tidak ada kekisruhan, sudah itu nikmatnya nikmat sudah jadi umat Islam itu. Bisa ibadah, bisa baca Quran, bisa zikir, bisa ini, bisa itu, bisa ngaji seperti ini. Ini adalah nikmatnya nikmat yang harus kita syukuri. Apalagi kok diberi lebih dari itu. Stok makanan berapa? Oh, alhamdulillah saya punya rezeki stok makanan enggak hanya sehari, tapi sudah 3 hari, sudah seminggu stok sudah bisa. Bahkan ada yang sampai sebulan, malah ya lebih lagi sudah. Itu kenikmatan yang besar di sisi Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semua nikmat yang diberikan oleh Allah ini gunakan, kita syukuri untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah ternyata kita tidak peka. Dikasih nikmat kaya, dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat daerahnya aman, tidak ada perang, tidak ada kekisruhan, tapi tidak peka, tidak ibadah, tidak apa, lupa terus sama Allah. Akhirnya nanti Allah bisa nyabut itu nikmat. Yang kaya bisa hilang kekayaannya, yang sehat bisa sakit nanti, dan yang aman daerahnya bisa nanti kisruh dan seterusnya. Na'udzubillah min. Jadi karena itu kita syukuri nikmat ini agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kita hamba yang akan dibelenggu, dikalungi oleh Allah dengan rantai-rantai ujian. Jangan sampai seperti itu. Kalau sudah Allah ngasih ujian, wah takutnya kita tidak kuat. Karena itu ketika masih diberi nikmat ini, ayo kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan kelembutan, kebaikan, kenikmatan dari Allah, dan kita bisa menggunakan kenikmatan tersebut. Amin Allahumma amin. Dan kita terus menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hadza minni wal 'afwa minkum.